terkait dengan wakaf. Saya dan istri insya Allah, saya nggak tahu, pengen ngomong juga satu ham sebetulnya. Tadinya kita ada tanah yang saya tadinya rencana acaranya di sekolah saya, di sekolah Alam Akhdar. Cuman ada musibah, aula sekolah saya itu gede, bisa tampung 600 orang. Tiba-tiba beberapa hari lalu hujannya deras, itu asbesnya jatuh, bocor, takutnya hujan. Sebetulnya saya udah tahu hujan di asalnya itu udah saya pelajarin selama 2 minggu, tar asal hujan. Tapi mengantisipasi kita kemarin aja, jadi saat sebab itu. Nah, kita ada tanah 461 tadinya itu kita akan bangun, namanya pengawasnya Ketua Sekretaris Bendahara. Pengawas kita ini tokoh dari Minang ya, Beta Al-Marsyad, udah tua, umur bapak saya 75 tahun, udah stroke 8 kali, tapi masih semangat. Beliau ini pernah jadi direktur utama Pondopo ya. Jadi bersama dengan TP Rahmat pendiri Astra, sebenarnya pendiri Astra, jadi senior. Jadi memang beliau untuk bergabung di BUMN dan bisa memberikan jaringannya ya, jaringannya, relasinya, pengetahuannya. Beliau lulusan dari Jepang. Jadi beliau yang ngajak saya ke WITA. Dia punya organisasi namanya WITA. WITA itu World Halal Industrial and Trade Alliance. Jadi semacam kamar dagang dan industrinya dunia Islam. Ini organisasinya internasional. Saya diminta jadi wakil ketua. Ketuanya itu orang Jepang, Profesor Kobe. Ya udah saya bilang nggak apa-apa, saya masuk WITA. Cuman Pak Berta masuk juga ke BUMN pertama. Jadi alhamdulillah beliau bersedia membantu di BUMN ini, dan BUMN masuk ke dalam WITA. Jadi gerbong lokomotifnya adalah WITA. Harapan kita nanti wakaf-wakaf itu juga bisa dikembangkan di seluruh masjid yang bergabung dengan BUMN. Saya lagi ngatur waktu, ingin ketemu dengan ketuanya Basnas ya, Nasir Tajang itu, Ustaz Nasir Tajang kawan saya ya. Kemudian ada juga jangan diambil di Basnas tapi laporannya boleh dikasih ya, saya lagi tujuannya gitu supaya tetap di masjidnya digede, masjidnya punya zakat, infak, sedekah itu sendiri di bawah Basnas. Wakaf itu lain lagi di bawah BWI. Nah, saya nanti akan ngomong dengan ketua BWI-nya, kebetulan juga ada teman kita di situ, ya. Insya Allah BWI juga akan ada masuk di dalam BUMN juga. Basnas kita minta masuk ke BUMN sebagai lembaga yang besar. Ya. Kemudian tadi dengan Pak Ahmad sebagai agregator atau bidang teknologi, ya. Tadi sudah disampaikan tentang visi kita ke depan, bagaimana BUMN dari segi teknologi, beliau akan mengembangkan support masjid. Nah, saya masukin BUMN satu produk di dalam aplikasi beliau, Future Masjid. Nah, produknya 4, jadi yang akan langsung kita jalankan dalam 1 bulan ke depan itu 4 dulu. 1, sembako, itu program belanja bulanan keluarga muslim. Kedua, nano water, air galon nano water. Nanti sekjen, mana sekjen? Pak Gusti. Yang ketiga, umroh murah. Kalau umroh kan tadi alhamdulillah berapa? 30, 33, 35, 40 sampai 50 juta. Insya Allah umroh murahnya BUMN kita jual 27 juta. Di mana dari 27 juta itu insya Allah masjid akan dapat bagiannya. Marketing BUMN-nya namanya BUMN Ambassador akan ada bagiannya juga. Jadi kalau sembako itu ada 3 bagian yang dapat. Yang
masjid akan kebagian. Yang kedua, marketing BUMN yang kita sebut BUMN akan ada bagiannya. Yang ketiga, kita akan kembalikan sebagai diskon ke konsumen pelanggan kita. Yang produknya 4, itu bagiannya 3. Umroh, tembakau, air galon, sama yang keempat mikro gold, emas. Kemarin emas naik 100.000 per gram. Nah, dari 4 produk ini bagiannya tadi yang langsung dapat bagian, karena ini produk utama yang BUMN yang akan kita jalankan dulu, yang langsung bisa kita jalankan 1-2 bulan ke depan. 4 produk itu: sembako, programnya belanja bulanan keluarga muslim; kedua, air nano teknologi, air galon; ketiga, umroh murah BUMN; keempat adalah mikro gold. Nah, itu langsung BUMN ambassador. Contoh, katakan BUMN yang maksudnya Pak, oh 2 orang marbot sini diangkat jadi marketing, jadi kreasi kita. Itu untuk produk utamanya. Nah, nanti di aplikasi yang ditampilkan tadi juga ada produk jamaah, ada produk jamaah. Nah, produk jamaah itu semua jamaah boleh ngisi, boleh jualan. Jadi produk jamaah itu semacam kayak Shopee atau Tokopedia di aplikasinya Pak Ahmad ini. Saya tadi bilang sama Pak Deden, khusus untuk produk jamaah dibuat referral. Jadi orang yang bergabung nanti mendownload aplikasi itu, dia adalah jamaah. Katakan kita di jamaah Masjid Al-Huda nih, kita follow Masjid Al-Huda, saya jadi jamaah Al-Huda, saya belanja bulanan ke Al-Huda. Tapi saya sebagai jamaah Al-Huda, saya lihat, wah ini ada produk ini di aplikasinya Future Masjid, ini kayaknya produk laku nih, saya akan kenalin, saya kirim, dreng, ini ada produk baru. Kemarin di masjid saya kita ngomongin, untuk energi alternatif kita akan bikin, ini udah MOU masjid saya dengan 800 masjid se-Indonesia di program Kapal Munzalan. Dan itu programnya memberikan beras gratis ke masjid dan pesantren-pesantren. Berapa sebulan saya nggak tahu, berapa ratus ton. Cuman masalahnya kalau pesantren dikasih berasnya, beli gasnya kagak mampu. Maka masjid saya, kita bikin program itu wakaf kompornya. Kita bikin kompornya khusus. Kompornya kagak pakai gas. Kita mempraktikkan ayat dalam surat Al-Kahfi, fanfuhu. Kita di masjid Riyadul itu implementasi itu kan dalam dunia nyata, terakhir ketemu inovasinya, ketemu energi alternatif. Nah, itu program-program kayak itu kita berikan. Ya, nanti harapan saya juga itu ditransformasikan masjid-masjid musola. Harganya katakan infaknya 25.000. Begitu saya sebarin linknya, referralnya kan saya tuh. Saya bisa katakan 1 bulan udah jualin 1.000. Dari 50.000 saya dapat 10% komisi, ya udah 10% itu langsung. Berarti Pak Deden harus mikirin juga Pak Ahmad model aplikasi financial ininya tuh, ya kan, apa namanya, peer to peer ya, kayak begitu. Jadi pada akhirnya semua jamaah adalah marketing. Saya itu di Kota Jaya. Jadi pada akhirnya kalau kita punya produk, wah saya nitip aja deh ke Future Masjid. Kenapa? Konsumen saya seluruh masjid yang bergabung. Makanya saya tunggu nih masjid yang gabung nih ke BUMN. Ya, saya lanjut lagi. Nah, ini yang gratis bukunya adalah silakan buka sensusmasjid.com. Silakan isi datanya. Kalau masjid sebagai masjid, kalau pribadi sebagai pribadi. Nanti setelah isi datanya, silakan download bukunya. Khusus buku BUMN ini belum final.
Tapi kalau buku Jangan Mau Semua Itu Jadi Orang Gajian sudah langsung menuntut dapat. Buku Jangan Mau Semua Itu Jadi Orang Gajian ini 300.000 kopi, dijualin 350.000. Anda dapat gratis, jamaah gratis. Yang gabung sensusmasjid.com dapat bukunya gratis. Nah, hari ini saya tadi sambil nunggu peserta, saya udah kirimin WA sampai semua ya, udah nyampe. Nah, permohonan saya satu, tolong disebarin kepada masjid, musola, jemaah, kantor, grup WA atau teman-teman 10. Jadi kalau levelnya 10 Pak, ini levelnya 10 nih, ini cuma 4 level doang tuh. Bapak 10, nyebarin ke 10 orang. Udah jadi berapa tuh? 100. Nyebar lagi ke 10 lagi. Ya, udah jadi berapa tuh? Jadi harapannya 25.000 masjid. Target saya tadinya 2 tahun. Dia bilang tahun ini. Kalau perlu bulan ini. Kenapa? Dapat buku gratis. Ya kan? Bukunya gratis. Harusnya itu dapat buku gratis 2. Ya nyebarin 10, didaftar, kita datanya dulu aja. Kita mendata. Jadi harapan saya tahun ini kita punya data 25.000 masjid yang bergabung kepada BUMM. Alhamdulillah sebagai yayasan kita sudah punya rekening sendiri, namanya rekeningnya ya, Yayasan BUMM Peduli Masjid Indonesia. Jadi karena kita ini membiayai diri kita sendiri, kita belum ada sponsor pribadi-pribadi saja. Silakan yang mungkin Bapak Ibu ingin berinfak, berzakat, sedekah. Saya sedang mengurus bahwa lembaga BUMM ini di samping dia LSM, dia juga humanity dan dia juga lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan insya Allah kita saya akan gandengkan BUMM ini dengan Basnas dan dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di timur, Mas Timi, kita sudah disupport. Insya Allah Ustaz, kita akan pasang BUMM ini di halaman paling depan. Jadi kalau BUMM ini tampil di halaman paling depan yang kita bisa, saya yakin 3 bulan 1 miliar mendapat. Kenapa kita butuh dana? Karena untuk akselerasi BUMN ini, saya sudah hitung minimum biayanya 35 juta sebulan. Untuk apa? Untuk saya rekrut 5 orang mantan karyawan ACT. Kenapa saya ambil ACT? Dana 1 tahun itu, saya lupa tahun berapa itu, 1,2 triliun 1 tahun. Rata-rata 400 miliar. Dia rekornya pernah 1 tahun 1,2 triliun. Saya sudah wawancara, ketemu dengan ACT pusatnya, mantan ACT pusatnya, ketemu dengan ACT cabang Bogor, bahkan yang di Ciamis itu, Ciamis, sebelum Bandung apa namanya? Bukan, sebelum Bandung. Sini sebelum Bandung. Cimahi. Itu orang dari kepala cabang ACT Cimahi sudah ke rumah saya. Luar biasa. Datang ke rumah saya, nggak punya duit, ngegadein cincin istrinya. Nah itu saya wawancarai, cocok sama dia. Saya pengen jadi ke pusat, gaji pimpinannya, terus ada 4 lagi direktur lagi. Itu 35 juta per bulan. Tapi kalau 35 juta per bulan masuk 35 miliar kan nggak ada artinya kan. Dan saya lihat orang-orang ACT mengerti tentang itu, bagaimana cara mengelola organisasi humanity. Yang merancang program-program BUMN ini, tapi kita juga perlu orang. Untuk perlu orang yang bagus kita harus bayar dengan uang. Jadi program orang uang adalah satu kesatuan yang nggak bisa kita pisahkan. Makanya silakan nanti mengisi datanya di ini Sensus Masjid, ajak orang bergabung juga, dan nanti akan ada petugas katakan saya bersedia untuk berinfak tiap bulan ke BUMM, katakan 50.000. Nah itu kan harus ada yang follow up tiap bulan, ada yang ingetin. Bendahara sudah ada, ya. Jadi saya di BUMM ini founder aja,
enggak ngurusin bisnis duit enggak ya. Cuman 25.000 masjid bergabung ke BUMM itu KPI nomor 1 saya, tanggung jawab saya nomor 1. Bagaimana saya bisa mengajak 25.000 masjid dalam tahun ini bergabung kepada BUMM. Itu menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai founder BUMM. Insya Allah minggu depan, ya setelah acara ini hari Ahad juga kita akan adakan FGD Focus Group Discussion untuk implementasi BUMM. Pak Gusi saya ingetin kita 50 masjid aja yang hadir, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ya, jadi kita undang masjid-masjid yang pengen memang menerapkan BUMM ini. Jadi setelah ini minggu depan kita akan bicarakan bagaimana aplikasi di lapangannya, tahapan-tahapan yang harus dilakukannya, dan kita mengundang 50 masjid. Ya, kita undang 50 masjid, nanti akan kita diskusikan, akan saya sampaikan dengan teman-teman pengurus BUMM yang lain, bagaimana langkah demi langkahnya 1, 2, 3, 4-nya agar BUMM ini bisa diaplikasikan, dipraktekkan, diimplementasikan di masjid kita masing-masing. Kalau tadi Ustaz Zulham itu dari wakaf menarik. Kenapa? Karena ada ujrohnya, ada insentifnya, ada gajinya sebagai wakaf ambasador. Jadi kalau kita bergabung menjadi BUMM ambasador, duta-dutanya BUMM, tempat Pak Irsal udah pulang. Kita sama Pak Haji, kita pernah hitung Pak Irsal dulu ya, bahwa orang bergabung ke BUMM ambasador itu bisa punya penghasilan 5 juta, 10, 20, bahkan 40 juta sebulan itu kecil. Kita udah tahu mana nih ya, bagi pribadi ya, kalau kita bisa 20 juta 40 juta sebulan, ngapain kerja di kantor, kerja aja sama BUMM. Pada akhirnya BUMM akan membuka lapangan juga bagi milenial sebagai orang-orang yang baru lulus, kemudian kerja dapat duit, dapat pahalanya yang paling gede kan di situ. Jadi insya Allah memang last but not least, terlambat nggak apa-apa daripada nggak lakukan sama sekali. Memang perlu waktu semuanya. Insya Allah sampai ketemu lagi nanti teman-teman masjid-masjid yang mau diutus pada tanggal 14 Mei besok bukan depan di masjid rumah saya ya, yang pernah datang ke situ kemarin kan 450 masjid datang. Nanti di lantai 2 kita adakannya, ada ruangan khusus tertutup ya, bisa 30, 40, 50 orang muat gitu. Jadi kita akan adakan di sana. Nanti yang berminat untuk ikut hubungi Pak Gusti. Pak Gusti ada Pak Gusti. Nah, yang BO kan sendiri sekjen yang urus. Ya, jadi inilah Bapak Ibu sekalian update dari saya tentang BUMM di pertemuan pertama setelah kita Idul Fitri. Ya, selalu saya ingatkan kepada semuanya, kepada diri saya, kepada Pak Hemat, kepada teman semua, bahwa kita melakukan ini adalah niatkan ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau kita ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah yang akan bantuin kita. Tapi kalau kita lihat, wah enak kita BUMM ini, ada peluangnya nih, ada bisnisnya, ada duitnya, ada dapat. Tapi kalau niat kepada Allah, insya Allah ibarat kita tanam padi, rumputnya tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, jangan harap padinya tumbuh. Saya bilang sama Pak Hemat, ini kalau saya buka kalau baju saya ini pakai ini dada saya ini kan gergaji, ini tulang rusuk gergaji semua, dibuka jantungnya dikeluarin, pembuluh darah aorta, jantungnya dicopot, mati saya 6 jam. Sudah pernah mati 6 jam saya, mati suri, jantung nggak berdetak lagi 6 jam. Alhamdulillah selesai operasi, masukin lagi, jantungnya dimasukin, disuruh berdetak lagi, dipijat-pijat, jantungnya berdetak lagi. Dulu pernah mati suri, hidup, besok kan mati beneran kan? Pasti mati beneran, soal waktu doang. Nah nanti kalau kita mati beneran, saya mati, Pak Hemat, Bapak Ibu mati semua, yang nemenin di kuburan apa? Amal doang. Nah saya bikin BUMM itu sebetulnya, ya saya pengen nanti yang nemenin saya di kubur, nanti begitu saya dibangkitin di akhirat saya juga, ya amal.
Makanya saya ajak, yuk Bapak Ibu, ikhlasnya lurusin dulu niatnya, ikhlasin niatnya, kita berbuat untuk masjid. Karena apa? Ada sab'atun, ada 7 golongan di yaumil akhirat, di akhirat berat, yang pada itu la zillin ila zillu, enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang ketiga itu rijalun mu'allaqun qalbuhu 'alal masjid, orang-orang yang hatinya terikat sama masjid. Jadi Allah memberikan naungan kepada 7 golongan. Yang nomor 3 itu kepada orang yang hatinya terikat sama masjid, hatinya tertambat sama masjid, hatinya mu'allaqah, nempel sama masjid. Siapa mereka? DKM masjid, marbot masjid, pengurus masjid, imam masjid, muazin masjid, jamaah masjid, atau orang-orang kita yang ada di BOMM ini yang mikirin ya Allah bagaimana agar kita bisa mendapatkan pahala amal soleh dan masjid. Saya udah kirim WA-nya, ya, niatin Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah inilah sedekahku untuk masjid dan untuk umat Islam Indonesia. Ya, mudah-mudahan itulah yang kelak kita dapatkan pahalanya. Lihat nanti, sekarang kagak kelihatan. Ya, nanti kita akan lihat di kubur, dia akan datang. Saatnya cuma satu, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau beramal karena ikhlas, nggak ada nilainya. Tapi kalau kita beramal ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan jazaa balasan bagi kita. Ya, inilah pertemuan kita pada hari ini. Mau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.